Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 16 Oktober 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 4 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Kejadian 4 ayat 14 sampai 15. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, pembunuh takut dibunuh. Pembunuh takut dibunuh. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, suatu kesatuan militer Jepang yang disebut kamikaze, pasukan berani mati. Pasukan ini adalah pilot pesawat tempur yang membawa bom. Kemudian pilot itu menabrakkan pesawatnya ke kapal musuh, sehingga si pilot akan terbunuh bersama dengan kehancuran kapal yang dia tabrak. Kesatuan kamikaze ini telah dilakukan oleh Jepang saat menghadapi Amerika dan sekutunya dalam Perang Dunia Kedua. Ada pengamat mengatakan pasukan kamikaze ini adalah merupakan Jepang yang putus asa melawan tentara Amerika. Walaupun Jepang telah menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor di Hawaii. Akhirnya perang ini terhenti karena Jepang menyerah ke pasukan sekutu akibat hancurnya Nagasaki dan Hiroshima oleh bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika. Saudara-saudari, bacaan kita kisah kelanjutan dari hidup Kain setelah dia membunuh Habel adiknya dengan alasan iri hati dan marah karena Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, sedangkan Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Dengan penampilan yang manis, Kain dengan tiba-tiba membunuh Habel adiknya, mencurahkan darahnya hingga tewas. Atas pembunuhan itu, Tuhan menjatuhkan hukuman dan kutukan kepada Kain, dan tanah yang telah menampung darah Habel adiknya itu tidak lagi bersahabat dengan Kain. Tanah yang digarap oleh Kain tidak lagi memberi hasil yang baik. Sepanjang hidup Kain, dia menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tema kita berbunyi, pembunuh takut dibunuh. Itulah keadaan Kain. Melihat kematian Habel di tangannya, maka dia pun takut mati. Hatinya tidak tentram karena selalu takut dibunuh orang lain, seperti dia membunuh Habel. Rasa takut ini dikemukakannya kepada Tuhan. Katanya, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Menenteramkan hati Kain ini, maka Tuhan memberi perlindungan. Tuhan melindungi Kain
dari pembunuhan orang lain. Untuk perlindungan ini, Tuhan menaruh tanda pada diri Kain. Kemudian Kain melanjutkan kehidupannya sampai dia beranak cucu. Ternyata cucu Kain yang bernama Lamekh juga terlibat dengan pembunuhan. Mungkin dalam suatu perkelahian. Tetapi Lamekh, cucu Kain ini disebut telah membunuh seorang muda. Saudara-saudari, dalam beberapa kisah pembunuh yang dijatuhi oleh pengadilan hukuman mati, saat mereka dieksekusi, mereka takut menghadapi tiang gantung atau peluru yang ditembakkan. Mereka meronta, meraung-raung, menangis. Bisa kita katakan, tipe seperti orang ini juga tipe Kain yang takut dibunuh setelah membunuh adiknya Habel. Saudara-saudari, seorang pahlawan kebenaran digiring menuju tiang gantung. Dia bukan pasukan kamikaze. Dia bukan pembunuh seperti Kain. Dia adalah Yesus Kristus yang rela menderita digantung dengan disalibkan agar kutuk untuk semua orang berdosa, apakah sebagai pembunuh, penjahat, pencuri, penista kebenaran, untuk mereka-mereka ini memperoleh keselamatan. Lebih daripada Kain, kita mendapat perlindungan, bukan kutuk, tetapi berkat keselamatan hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, apakah Anda menyimpan rasa bersalah atas sesuatu hal, kecil atau besar, dalam hidup Anda? Yang kedua, adilkah Tuhan yang tidak membunuh Kain karena dia sudah membunuh Habel? Yang ketiga, kalau kita dirugikan oleh seseorang dan orang itu telah tiada, apa sikap kita terhadap kerugian itu? Mari berdoa. Bapa yang mengasihi, di dalam kasih Bapa terbungkus keadilan yang tidak seperti keadilan duniawi. Karena kasih, Bapa mengutus Yesus Kristus, dan untuk itu dalam kasih dan keadilan Kristus, Dia rela menebus dosa yang paling berat bagi manusia ini, yaitu maut yang telah mencengkram kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mampu hidup dalam kasih dan keadilan. Keadilan yang Bapa sudah nyatakan bagi kami. Inilah doa kami dalam Yesus Tuhan. Amin.